Dulu itu modus korupsi haji lebih tradisional. Ingat kan kasus dana abadi umat yang disalahgunakan? Terus, di zaman Surya Dharma Ali, mainnya di markup harga catering dan hotel. Tapi sekarang, permainannya udah naik kelas. Bukan lagi nyuri recehan dari pengadaan barang, tapi langsung mengendalikan aset paling berharganya, kuota keberangkatan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka melakukannya? Jangan lupa klik tombol merah di bawah. Yuk, subscribe Ringkas Viral. Buat jutaan muslim di Indonesia, naik haji itu kan panggilan seumur hidup ya. Perjalanan suci yang ditunggu-tunggu dengan sabar, kadang sampai puluhan tahun. Tapi, gimana kalau di balik penantian panjang itu, ada permainan kotor? Ada sebuah skandal yang menguji iman dan rasa keadilan kita semua? Yuk kita bedah sama-sama skandal yang mengguncang pilar keyakinan ini. 47 tahun, coba bayangin deh, ini bukan angka sembarangan, ini adalah waktu tunggu haji paling lama di Indonesia, contohnya di Sulawesi Selatan. Artinya, kalau Anda daftar umur 30, kemungkinan besar baru bisa berangkat pas umur 77. Penantian yang, jujur aja, bisa lebih panjang dari sisa umur kita. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua masalah. Sebuah kemungkinan yang bikin merinding, di saat jutaan orang sabar menanti giliran, ternyata ada tangan-tangan sakti yang bisa seenaknya motong antrian demi keuntungan pribadi. Oke, kita mulai penelusuran kita dari TKP utamanya, skandal kuota tambahan haji tahun 2024. Peristiwa ini yang akhirnya membongkar semua praktik lancung yang ternyata udah berevolusi jadi jauh lebih canggih dan tentunya lebih merusak. Coba lihat deh grafis ini. Bedanya jauh banget kan? Menurut undang-undang, harusnya 92% kuota itu buat jamaah reguler yang antri puluhan tahun. Tapi kenyataannya, Kementerian Agama malah membaginya rata, 50-50. Artinya, ada 8.400 kursi yang harusnya jadi hak jamaah biasa, malah dialihkan secara ilegal ke paket haji khusus. Jalur cepat buat mereka yang bisa bayar lebih mahal. Dan ini dia harganya. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menghitung kerugian negara gara-gara satu keputusan pengalihan kuota ini aja bisa mencapai 1,3 triliun rupiah. Angka yang gila banget buat satu kebijakan yang jelas-jelas melanggar hukum. Akibatnya ya nggak main-main, karena pelanggaran hukumnya terang benderang, KPK langsung turun tangan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka, bareng sama orang-orang di lingkarannya, termasuk staf khusus dan pengusaha travel. Jadi ini bukan lagi sekedar salah administrasi, tapi udah dugaan kejahatan yang terstruktur. Tapi gini, skandal 2024 ini tuh bukan kejadian tunggal yang tiba-tiba muncul. Ini adalah puncak gunung es dari evolusi korupsi haji yang udah bermetamorfosis bertahun-tahun. Yuk kita lihat gimana virus ini bermutasi. Kalau kita tarik ke belakang, dulu itu modus korupsi haji lebih tradisional. Ingat kan kasus dana abadi umat yang disalahgunakan? Terus, di zaman Surya Dharma Ali, mainnya di markup harga catering dan hotel. Tapi sekarang, permainannya udah naik kelas. Bukan lagi nyuri recehan dari pengadaan barang, tapi langsung mengendalikan aset paling berharganya, kuota keberangkatan itu sendiri. Nah, tabel ini nunjukin pergeserannya dengan sangat jelas. Korupsi itu pindah dari hulu, alias nyuri uang di lapangan, ke hulu yang jauh lebih strategis, mengontrol siapa yang berangkat dan kapan. Ini bukan lagi soal korupsi birokrasi biasa, ini udah jadi korupsi kebijakan tingkat tinggi. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka melakukannya? Gimana bisa antrean yang harusnya sakral dan adil ini diobrak-abrik? Jawabannya ada di sebuah sistem digital yang justru dibuat untuk menjaga keadilan itu. Kenalan dulu sama Siskohat, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. Sistem ini tujuannya mulia banget, memastikan semua adil, transparan, sesuai urutan pendaftaran. First come, first served. Harusnya Siskohat ini jadi benteng pertahanan terakhir dari praktik potong antrian. Tapi ternyata bentengnya bisa dijebol dari dalam. Modusnya itu sebenarnya simple tapi jahat banget. Jadi ada oknum operator yang punya akses khusus, dia bisa masuk ke data seorang jamaah, lalu tahun keberangkatannya diubah manual. Klik, orang yang harusnya berangkat tahun 2040, tiba-tiba bisa loncat ke tahun 2024, semacam time travel digital. Dan yang paling parah, jejaknya seringkali susah dilacak. Dan ini bukan cuma teori. Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan, di Haji 2024 aja ada 4.531 jamaah yang berangkat padahal belum waktunya. 4.500-an kursi suci yang direbut dari mereka yang udah nunggu puluhan tahun dengan sabar.
Supaya kita benar-benar paham akar masalahnya, kita nggak bisa cuma lihat ke dalam negeri. Coba deh kita bandingkan sistem kita dengan negara tetangga yang bisa dibilang sukses banget ngurusin haji, Malaysia. Disinilah letak masalah utamanya. Di Indonesia, lembaga yang ngurusin duit haji, yaitu BPKH, itu terpisah dari yang ngurusin operasionalnya, yaitu Kementerian Agama. Nah, pemisahan ini menciptakan celah atau ruang abu-abu yang rawan banget dimainin. Beda jauh sama Malaysia. Di sana ada satu lembaga namanya tabung haji, yang ngurusin semuanya di bawah satu atap. Dari nabung, investasi, sampai keberangkatan. Satu atap, satu data, satu tanggung jawab. Jelas kan? Sadar akan masalah sistemik ini, pemerintahan baru akhirnya memutuskan untuk ambil langkah yang cukup radikal, merombak total cara kita mengelola haji. Solusinya, dibentuklah Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Ini lembaga baru yang benar-benar terpisah dari Kementerian Agama. Tugasnya cuma satu, fokus ngurusin haji dan umroh secara profesional. Tujuannya jelas banget, yaitu memisahkan fungsi regulator yang bikin aturan dari fungsi operator yang jalanin teknis di lapangan. Biar nggak ada lagi tumpang tindih kepentingan. Dan kepala badan yang baru, Gus Irfan, datang dengan slogan yang sangat kuat, Haji Tanpa Korupsi. Ini sinyal jelas sebuah janji untuk memulai era baru yang jauh lebih bersih, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Tapi, apa cukup dengan membentuk lembaga baru? Mungkin belum. Untuk benar-benar menutup semua celah korupsi selamanya, kita perlu melihat ke depan, ke solusi yang berbasis teknologi. Coba bayangin ada buku kas digital raksasa yang bisa dilihat semua orang, dan setiap catatan di dalamnya ditulis pakai tinta permanen. Sekali ditulis, nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah, nggak bisa di-tipe X. Nah, itulah prinsip dasar blockchain. Kalau ini diterapkan di antrean haji, setiap pendaftaran jadi catatan abadi. Nggak akan ada lagi operator yang bisa seenaknya ganti tahun keberangkatan karena semua jejaknya akan kelihatan dan nggak bisa dimanipulasi. Ujung-ujungnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan lembaga baru yang lebih fokus dan teknologi canggih seperti blockchain, mampukah kita akhirnya membangun sistem yang kebal dari keserakaan manusia? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib jutaan mimpi umat muslim Indonesia di masa depan. Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!